Kabarnya hari ini? Hai Ciriza, Ciriza bisa dengar nggak ya? Teman-teman yang lain bisa dengar suara saya dengan jelas nggak ya? Saya boleh lihat responnya di kolom chat kah? Hai, baik. Wow, sudah pada hadir, sudah pada suara jelas, semuanya bagus. Terima kasih untuk kehadirannya di pagi hari ini. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita akan Hai Kakak Risca. Hari ini kita akan membahas tentang Deep Spectra, produk terbaru dari Young Living yang belum launching di Indonesia. Bayangin ya, belum launching di Indonesia, teman-teman udah dapat duluan informasinya tentang Deep Spectra Frankincense Square. Ih, makasih loh Bu Femi, katanya saya tambah kurus. Tuh kan saya langsung terdistract gitu kalau ada yang bilang begitu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang Deep Spectra, teman-teman semuanya. Dan hari ini memang saya akan membawakan materi karena keterbatasan bahasa ya. Jadi supaya mungkin lebih enak kita berbahasa, jadi saya yang akan membawakan materinya. Namun nanti yang akan membawakan Q&A adalah Dokter Lin. Jadi teman-teman boleh bertanya di akhir sesi kepada Dokter Lin dan Dokter Lin akan langsung menjawab. Nanti saya akan bantu translate. Kalau ada yang mau bertanya, saya juga bantu translate. Boleh teman-teman bilang selamat pagi kepada Dokter Lin. Say hi dari Jakarta. Hi, good morning Dokter Lin. Dr. H. Lin adalah Chief Scientist atau ketua dari ilmuwan di Global Young Living. Jadi beliaulah yang memimpin ilmuwan dan semua research di Young Living untuk bisa mendapatkan produk-produk berkualitas di Young Living. Dr. Lin, we are saying hi. How are you there in Utah? I'm great. Well, you can see we are in the dark. We are in the evening now. So when we finish, probably we're close to the midnight. So I'm like, good morning, everyone. Good morning, Dr. Lin. Before we start, I already tell the audience here, thank you for 740 people that joined today. That I am the one who will do the presentation, the material, but you are here to support us for the Q&A. So everyone can ask questions to you, but just because of the language barrier, so I will be the one who present the material. So we have Bahasa Indonesia here. Dr. Lin, before we start, is it okay if you share to us actually what is the story behind the creation of frankincense? Can you please tell us what will your inspiration to create frankincense deep spectra? Jadi teman-teman saya bertanya sama Dokter Lin, apa sih kisah di balik terciptanya deep spectra frankincense ini? Apa sih maksud Dokter Lin menciptakan deep spectra frankincense? Please, Dokter Lin. Uh, that was back many years ago, more than 10 years ago. And Gary understood that essential oil do not contain certain compound from the plant, right? So essential oil contain aromatic compound, or you want to say it volatile compound. But there are many other compounds that are not present in essential oil. And Gary was thinking about see any possible way to combine them together. That's the reason why in the beginning he had a product and but it was very difficult to manufacture. So when we discussed this, he proposed this kind of idea again and see how we can bring out all the biological active compounds from plants. So we're thinking about many different of solvent, different oil. Then we thinking about maybe we will try essential oil, and that's how Deep Bacteria was started. Actually started back in 2010 or 2011, and it took so long for us, but we didn't really do it until I joined Young Living. And so now we have this one, Deep Bacteria, actually named by Mary, and that is a great name also. So the Deep Bacteria
maybe together the full spectrum or full spectrum of compound into one bottle. Oke, thank you, Dr. And Lin. that's what. So it's not going to be, we talk about a lot of things about frankincense square, but deep fact is not limited to frankincense square. You will cover almost every single species of plant on the planet, including I understood that Indonesia has a lot of natural resources, has a lot of plant used for medicine and for different cultures. So those will be valuable resources for our future development. Oke, thank you Dr. Lin. Jadi saya translate sebentar ya teman-teman. Please let me translate to bahasa. Jadi sebenarnya penciptaan Deep Spectra inspirasinya dimulai di tahun 2010 atau 2011 pada saat Bapak Gary yang masih hidup. Dia kalau teman-teman lihat di seperti contohnya di sini ya, kalau kita mendistilasi bagian tanaman, saat ini yang saya pegang adalah resin frankincense nih. Ini adalah getahnya frankincense. Kalau didistilasi uap, ada bagian-bagian yang tertinggal di sini teman-teman. Ada senyawa yang tertinggal di sini. Jadi nggak semuanya masuk ke frankincense essential oil. Jadi ada beberapa bagian yang tertinggal di resin frankincense ini. Ini asalnya dari resin ya kalau frankincense. Nah, kemudian Bapak Gary yang berpikir bagaimana ya caranya supaya semua senyawa yang ada di bagian tanaman ini bisa masuk ke dalam essential oil gitu. Itu adalah pasal mula essential oil di Spectra frankincense. Kemudian baru sekarang lah terwujud bagaimana caranya supaya semua senyawa berarti yang ada di dalam tanaman, dalam hal ini adalah resinnya frankincense untuk semuanya. Nah, untuk saat ini kita memang baru launching frankincense atau pohon frankincense ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa menggunakan teknologi Deep Spectra untuk semua tanaman, apalagi di Indonesia banyak banget yang sama untuk semua bagian tanaman. Jadi teknologi Deep Spectra ini sebenarnya sudah terini gitu ya di tahun 2010 dan baru diwujudkan sekarang. Kerennya Deep Spectra teman-teman, kita mau cerita ya, kalau essential oil ini diambil dari destilasi uap, kalau Deep Spectra diekstraksinya pakai essential oil loh. Keren kan? Deep Spectra di essential oil loh di ekstraksinya. Gimana caranya? Kita mulai yuk cerita-ceritanya di akhir sesi. Nanti Dr. Lin akan menjawab pertanyaan teman-teman. Will you please excuse me, Dr. Lin? I will start the material and you will be in the audience. I will remove the spotlight from you. Thank you. Baik, teman-teman, mari kita mulai cerita-cerita tentang Deep Spectra. Sebenarnya produk baru dari Young Living ini, Deep Spectra frankincense ini apa sih? Mari kita mulai ya. Saya akan mulai share materinya. Tapi teman-teman boleh nggak saya minta tolong? Nanti ketika saya share materi, boleh nggak kalau kita ini sama-sama, apa ya, kalau kita ini nanti sama-sama tanya jawab, sama-sama si bareng-bareng kita di kolom chat. Boleh nggak saya minta tolong? Kalau boleh, saya boleh lihat di kolom chatnya. Nanti selama materi kita saling diskusi, banyak pertanyaan dari saya, teman-teman banyak jawab. Yang boleh jawab Ibu Desi dan Ibu Liza. Yang lain-lain mau nggak ya? Dokter Farah, Dokter Desi. Hai Kakak Resti, Kakak Risha, mau ya? Jadi nanti kita cukup interaktif bahas dan cerita-ceritanya. Oke, kalau gitu kita mulai ya teman-teman ya. Terima kasih untuk responnya. Deep Spectra frankincense atau Deep Spectra frankincense square itu adalah satu teknologi dari Young Living yang memang hanya Young Living yang punya, nggak ada lagi yang punya. Nah, ini next generation essential oil sebenarnya. Kenapa dibilang next generation? Karena ini versi upgrade, teman-teman. Kandungannya lebih powerful. Kenapa versi upgrade? Karena dia diekstraksi pakai essential oil, bukan pakai distilasi uap. Kandungannya juga lebih powerful. Jadi itu yang mau kita cerita-cerita di pagi hari ini ya. Pagi-pagi kita cerita-cerita yuk tentang essential oil yang diekstraksi pakai essential oil juga. Keren ya? Yuk kita mulai. Nah,
Topik hari ini apa aja? Topik hari ini kita akan bicara hanya 3 topik kok teman-teman. Semoga nggak terlalu lama ya. Topik yang pertama kita akan bicara tentang deep spectra. Ini Frankenstein Square. Teknologinya upgrade. Kandungannya lebih powerful. Pastinya hasilnya lebih maksimal. Tapi pertanyaan berikutnya, hasil maksimalnya itu nanti fungsinya untuk apa? Manfaatnya untuk apa kalau hasilnya tadi maksimal? Jadi manfaatnya apa akan dijawab oleh hasil penelitian dari Dr. Lin sendiri. Meaning, apa yang nanti kita bicarakan klaim kosong ya, ada riset ilmiahnya yang dilaksanakan oleh Dr. Lin sendiri. Jadi Dr. Lin ini hebat sekali di Young Living. Beliaulah yang membuat atau menemukan deep spectra ini dan beliau pula yang melakukan risetnya. Bukan klaim kosong nanti yang kita bicarakan, tapi riset ilmiahnya yang akan kita bicarakan. Terakhir, terus kalau saya udah ngerti manfaatnya apa untuk saya, cara pakainya gimana ya Kak Kalisa? Nah, itu yang akan kita bicarakan juga. Gimana sih cara pakainya? 3 hal ya teman-teman yang mau kita bicarakan di pagi hari ini. Pagi-pagi udara segar ngomongin essential oil. Yuk! Jadi, kalau kita mau lihat slide berikutnya, topik yang pertama adalah Deep Spectra Frankenstein Square. Tadi kita temuin ya, kenapa sih Deep Spectra berbeda dari essential oil lainnya? Itu yang mau kita bahas di topik yang pertama ini. Saya akan langsung share video ini, teman-teman. Tadi videonya udah banyak di-share di awal, tapi saya share sekali lagi ya, supaya kita ngerti apa sih yang membedakan Deep Spectra Frankenstein Square dengan essential oil lainnya. Kalau suaranya tidak terdengar, kasih tahu saya ya. Semoga suaranya terdengar. Nah, itu tadi adalah kenapa Deep Spectra itu berbeda dengan essential oil lainnya. Boleh tahu nggak? Tadi videonya jelas nggak? Sama suara-suaranya jelas nggak, teman-teman? Boleh tahu dong di kolom chatnya kalau memang jelas tadi videonya. Oh, tentu dong Bu Desi. Nanti di-share videonya ya ke teman-teman semua ya. Oke, izinkan saya menjelaskan sebentar saja tentang yang tadi. Jadi, kalau teman-teman lihat, saya share sebentar ya video yang tadi ya. Oke, kalau teman-teman lihat di sini, nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, frankincense essential oil yang ini teman-teman, ini sebenarnya didapat dari distilasi uap. Distilasi uap itu kayak apa sih? Kayak ini distilasi uapnya. Baru kemudian resinnya ini ditaruh di dalam air, didistilasi, kemudian oilnya dapatnya frankincense essential oil. Tapi memang seperti yang tadi Dokter Lin cerita, kalau kita menggunakan distilasi uap, beberapa senyawa bermanfaat seperti boswellic acid yang ada di sini ini ketinggalan teman-teman, nggak ikut ke dalam essential oil ini. Nah ini yang Bapak Geri yang mau supaya semua senyawa dari si resinnya ini ikut semua. Terus gimana ya caranya ya supaya semua senyawanya tadi bisa keikut semua ke sini. Apa yang harus dilakukan?
Jadi yang dilakukan oleh Dokter Lin adalah, ini hebat nih, hebat banget Dokter Lin. Dokter Lin, ini kan tabung reaksinya ya ceritanya. Ini adalah resin dari Sacred Frankincense. Bukan resin frankincense ya teman-teman ya. Ini resin Sacred Frankincense. Jelas ya? Semoga ya. Frank kebesaran. Dimasukkan ke sini. Oh, ada yang kebesaran. Ini kayaknya videonya blur ya. Saya set sebentar. Semoga video nih, resin dari Sacred Frankincense, bukan resin frankincense ya. Resin frankincense bukan ke dalam tabung reaksi seperti ini. Kemudian dimasukkanlah frankincense essential oil ke dalam sini, teman-teman. Nih, ini frankincense essential oil ya. Nah, frankincense essential oilnya dimasukin deh ke sini. Nah, hasilnya apa? Nggak bisa begini doang, harus ditambahkan energi, teman-teman. Ada satu energi, ada satu source yang merupakan rahasia utama di balik Deep Spectra Frankincense Square ini. Ditambahkan lagi satu energi di sini oleh Dr. Lin, dan kemudian akhirnya senyawa seperti boswellic acid tadi bisa ketarik dari si resin Sacred Frankincense. Setelah itu apa yang terjadi? Kalau udah ditambahkan energi, boswellic acidnya, triterpen, diterpen yang masuk ke sini nih, kayak gini. Tapi nggak begini doang ya, harus ada energi ya teman-teman. Baru kemudian diambillah semuanya seperti ini. Lalu akhirnya yang terjadi adalah, tada, ini dia yang kita dapetin. Jadi kita sudah dapat Deep Spectra Frankincense Square. Jadi teman-teman, ini itu yang merupakan resep rahasianya tadi, energi tadi yang Dokter Lin berikan ke dalam sini, dan kemudian akhirnya kita bisa mendapatkan Deep Spectra Frankincense Square. Teknologi yang tadi saya cerita itu adalah teknologi Deep Spectra, teman-teman. Jadi mengekstraksi essential oilnya pakai essential oil. Tapi namanya frankincense square, kenapa? Karena diambil dari resin Sacred Frankincense, kemudian ditambahkan essential oilnya frankincense. Jadi namanya adalah frankincense kuadrat atau frankincense. Makanya namanya teknologinya Deep Spectra. Produknya namanya resinnya Sacred Frankincense ditambahin frankincense essential oil, jadinya Deep Spectra kuadrat deh, karena dua frankincense yang masuk ke sana gitu, teman-teman. Wow, frankincense kuadrat ya, no wonder ya, oilnya dituang. Iya dong, supaya teman-teman jelas apa sih teknologi keren di balik semua ini, dan energi yang tadi itu merupakan rahasianya Dokter Lin tuh. Sehingga energi yang tadi dikasih mampu membuat ini keluar semua, ini boswellic acidnya keluar semua setelah ditambahkan dengan frankincense essential oil. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau Bu Desi tadi saya udah jelasin ya, mungkin nanti yang saya jelaskan kembali, frankincense itu ini adalah essential oil. Sekali lagi ya teman-teman ya, frankincense essential oil itu yang ini. Ini adalah getah dari Sacred Frankincense. Yang dimaksud dengan Deep Spectra adalah resin tadi dimasukin ke sini, resinnya Sacred Frankincense, ditambahkan frankincense essential oil, ditambahkan energi, setelah dapat, maka semua senyawa masuk ke sini, kemudian ditampung, dan jadilah yang namanya Deep Spectra. Oke? Saya lanjut ya kalau gitu ya. Iya, energinya apa itu? Itu adalah rahasianya yang living, yang merupakan utama kenapa ini bisa terjadi. Ngomong-ngomong, teman-teman, kenapa ya tadi harus diambil? Tahu nggak, teman-teman? Mentra frankincense ini, akhirnya Dokter Lin menemukan ada 4.000 senyawa, 1,000 komponen yang tidak ditemukan di sini, tapi Dokter Lin bisa nemuin di sini loh. Kebayang ya, ada 4.000 senyawa yang tidak ditemukan di sini,
tapi ditemukan di deep spectra frankincense square. Nah, itulah kenapa ini sangat powerful. Ada 4.000 senyawa yang ditemukan di sini. Tapi senyawanya untuk apa? Emang kalau saya dapat 4.000 senyawa di sini tapi nggak ada di sini, terus fungsinya untuk apa? Kita lihat ya fungsinya untuk apa ya. Saya share lagi boleh ya? Teman-teman boleh tanya nggak kalau sudah cukup jelas bedanya di spectra frankincense, boleh nggak saya ditulis di kolom chatnya? Sangat jelas. Supaya saya bisa lanjut. Boleh ya teman-teman ya? Sudah sangat jelaskah perbedaannya deep spectra frankincense square dengan frankincense essential oil? Kalau sudah jelas, boleh ditulis dong di kolom chatnya. Sangat jelas ya. Oke, terima kasih. Kalau gitu, kecuali energinya, ini Ciliza masih penasaran, tapi ini adalah rahasia perusahaan. Itu kuncinya. Oke, kita lanjut yuk. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah, terus kenapa kalau ada 4.000 senyawa tambahan? Nih, teman-teman. Yes. Jadi ini ranking oil. Nih ya. Teman-teman boleh lihat. Tapi di frankincense essential oil di sini nih, yang ada di sini nih, ini ada monoterpins, sesquiterpins, diterpins. Tapi di deep spectra di sini ditemukan 4.000 senyawa yang tidak ditemukan di frankincense essential oil. Seperti triterpinsnya ada, diterpinsnya lebih banyak, sesquiterpinsnya lebih banyak. Jadi semua yang ada di dalam resin ini keambil semuanya. Terus pertanyaan berikutnya, kenapa harus diambil triterpin sama diterpin? Kita lihat ya, teman-teman ya. Ternyata ini ada penelitiannya. Nanti teman-teman boleh klik penelitian yang sudah saya tulis di bawah ini. Ada papernya. Apa sih sebenarnya isi dari frankincense resin ini nih? Apa sih sebenarnya? Jadi teman-teman ceritanya di dalam frankincense resin ini ada banyak banget senyawa. Terus di dalam frankincense resin ada senyawa yang namanya boswellic acid. Yang ini nih, yang tadi ketinggalan teman-teman. Senyawa boswellic acidnya ini yang berfungsi sebagai antiinflamasi, antibakteri, antivirus, anti kanker, bisa improve ketika kita belajar, bisa meningkatkan memori. Kalau diterpinsnya banyak, bisa melindungi saraf, bisa mengurangi depresi, ischemic injury, sama treat demensia atau pikun. Nah, senyawa ini yang mau kita ambil dari resin ini supaya jadilah frankincense square. Dan kalau teman-teman tahu, traditional Chinese medicine atau pengobatan tradisional Cina, itu mereka sangat fokus ke sini, ke boswellic acid ini. Jadi pengobatan Cina itu yang diambil adalah boswellic acidnya. Itu yang diambil di dalam obat-obatan Cina. Di yang living yang kita ambil adalah essential oilnya. Jadi, kebayang nggak kenapa ini sangat powerful? Karena dia akan menggabungkan obat-obatan Cina tadi yang fokusnya hanya di boswellic acid ini, digabungkan dengan monoterpins yang ada di sini, maka dia lebih powerful, teman-teman. Maka dia lebih kuat. Ditemukanlah 4.000 senyawa yang tidak ditemukan di sini, dan senyawa-senyawa tadi fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk ini deh semua yang ada di sini. Jadi sekarang kamu kalau pakai deep spectral frankincense square, kamu dapetin semua senyawa ini yang berfungsi untuk kita gitu. Nah, itulah kenapa frankincense deep spectral square ini langsung bisa memberikan hasil yang lebih maksimal gitu ya. Oke kalau gitu. Sekarang kita lanjutin boleh ya? Saya lanjut dulu ya. Oke, kalau udah jelas tentang kenapa senyawa yang ketinggalan tadi harus dibawa, sekarang kita lanjut ya. Kita mau lanjut berikutnya. Nah, udah tahu nih, udah jelas nih ada 4.000 senyawa yang ada di sini di dalam pengobatan tradisional China, dimasukin ke sini semuanya, terus fungsinya untuk apa? Hey, kalau di yang living, Dr. Lin bukan hanya menemukan ini, tapi Dr. Lin juga melakukan riset di laboratorium, dilakukanlah penelitian, emang fungsinya untuk apa gitu ya. Capek banget ya dokter Lin menemukan energi, menemukan 4.000 senyawa yang tadi ada lebih fokus di traditional Chinese medicine atau pengobatan China. Untuk apa? Mari kita lihat yuk. Karena sekali lagi bukan klaim kosong lah teman-teman.
tapi ada riset ilmiahnya yang untuk membantu perbaikan dan perlindungan sel. Seperti apa sih perbaikan dan perlindungan sel? Klaim kosongnya nggak ada, riset ilmiahnya kayak gimana sih? Yuk kita lihat yuk berikut ini. Pertama, sebelum nanti kita masuk ke sana ke riset ilmiahnya, saya mau cerita-cerita sebentar aja tentang ini. Teman-teman pasti tahu radikal bebas kan? Radikal bebas ini datangnya dari mana-mana. Dari asap rokok, dari gorengan, dari tepung-tepungan, dari polusi gitu ya. Jadi radikal bebas ini ibaratnya racun untuk tubuh kita. Nah, kalau banyak racun di tubuh kita, akhirnya terjadinya kerusakan sel, meradang, dan berbagai penyakit pun terjadi, teman-teman. Karena banyak racun di dalam tubuh kita yang tadi datangnya dari makanan, nggak olahraga, polusi udara, banyak racun di tubuh kita bikin kita berbagai penyakit. Emang iya penyakitnya apa Kak Kalisa? Jadi teman-teman kalau ada terjadinya inflamasi yang didiamkan, maka inflamasi ini akan menjadi kronis. Akhirnya gara-gara banyak racun tadi, yang muncul adalah penyakit jantung dan pembuluh darah. Bayang ya, gara-gara banyak racun dan banyak radikal bebas tadi. Penyakit tulang, penyakit otot, sistem rangka. Gangguan saraf, sindrom metabolik ini bisa jadi high kolesterol, LDL, tinggi trigliserid, obesitas, hipertensi, gula darah, ini semua dah, you name it, semua penyakit akan berkumpul, termasuk kanker juga bisa terjadi, cuma gara-gara banyak radikal bebas, banyak racun di tubuh kita. Nah, saya boleh nanya ya teman-teman, bayangin deh, kalau di dalam tubuh itu banyak racun, apa sih yang harus kita lakukan? Kita butuh apa supaya racunnya bisa hilang? Boleh dong di kolom chat. Kalau di tubuh kita banyak racun, apa yang kita butuhkan? Penawar racun, benar banget Kakak Ibu Desi. Yes, kita butuh penawar racun teman-teman. Penawar racunnya itu apa namanya? Udah banyak racun, harus ada penawarnya. Penawar racunnya adalah antioksidan, supaya bisa menawarkan racun dari radikal bebas tadi. Antioksidannya hubungannya sama deep spectra apa ya? Yuk kita lihat. Jadi, Dr. Lin udah melakukan penelitian di laboratorium. Ini penelitiannya. Ternyata teman-teman, frankincense oil punya aktivitas antioksidan. Dan ternyata frankincense deep spectra square ini antioksidannya itu 4,6 kali lebih kuat untuk menghilangkan radikal bebas atau menghilangkan racun di tubuh kita. Dia lebih kuat lagi untuk menghilangkan racun di tubuh kita. Itu yang hasil penelitian dari Dr. Lin. Sekarang saya boleh nanya ya, berdasarkan cerita saya barusan nih, kan kalau kita ada racun harus ada penawar racunnya. Tadi kan racunnya ceritanya bebas, yang bikin berbagai macam penyakit ini. Dan ternyata kalau ada senyawa yang antioksidannya tinggi, itu bisa untuk menawar racun. Jadi kalau misalnya ada senyawa yang antioksidannya tinggi, boleh tanya nggak teman-teman, keluhan apa sih yang bisa dibantu? Boleh dong ditulis di kolom. Kalau ada senyawa anti racun, antioksidannya, jadi apa ya yang bisa dibantu? Boleh tanya nggak di kolom chatnya? Gimana kira-kira? Saya masih nunggu ya. Oke, Bu Desi. Ada yang lain? Terima kasih Bu Desi. Setuju nih sama Bu Desi. Setuju sama Kakak Risca. Nah, setuju sama Ciliza. Yang ada di depan kamu ini. Setuju sama Kak Teh Maya. Setuju sama Kakak Razak. Setuju sama Kakak Kamelia. Kelut hati. Setuju sama Kakak Luciana. Intinya, kalau kamu punya senyawa yang antioksidannya tinggi, bisa menawarkan racun, yang berarti yang tadi itu tuh yang bisa diatasin tuh, yang ada di kolom chat ini. Saya setuju deh sama teman-teman, makasih ya. Ternyata teman-teman apa ya memberikan pendapat yang saya setuju banget, itu maksudnya. Jadi kalau saya bisa ngomong, itu maksudnya. Harus ada kedipan mata nih supaya teman-teman ngerti ya. Itu yang bisa dibantu keluhannya kalau ada senyawa yang antioksidannya tinggi. Ping gitu ya. Oke, semoga pada paham ya. Oke, jadi sip.
Karena saya nggak ngomong apa-apa di sini, saya cuma bilang setuju kok. Saya nggak bilang apa-apa yang lain. Saya cuma bilang setuju, setuju, setuju gitu doang ya. Oke, cukup jelas ya. Sekarang kita masuk ke penelitian kedua. Nah, jadi ini penelitian pertama, vektor Frank-Square itu kuat untuk menghilangkan radikal bebas. Maksudnya apa? Barusan kita udah ngobrol tuh di kolom chat dan saya setuju sama teman-teman semuanya. Oke, penelitian kedua. Jadi Dokter Lin yang memang sangat luar biasa saya hormati ini bukan hanya menemukan deep spectra, tapi dia memakai sel kanker sekarang teman-teman. Ingat ya, ini terjadi di laboratorium, bukan di manusia ya. Di laboratorium, Dokter Lin pakai sel kanker. Dia pengen ngelihat deep spectra frankincense ini lebih kuat nggak menghancurkan sel kanker? Itu pertanyaan Dokter Lin. Sekali lagi, ini di laboratorium ya, bukan di manusia. Ini in vitro, bukan in vivo. Jadi saya hanya cerita doang nih penelitiannya Dokter Lin dan hasilnya. Dokter Lin pakai sel kanker. Apa sih yang terjadi kalau dengan deep spectra frankincense square bisa nggak lebih kuat menghancurkan sel kanker ini? Dan ternyata hasilnya teman-teman, lihat deh di sini. Frankincense oil bisa nggak untuk menghancurkan sel kanker? Bisa. Nah, frankincense square di deep spectra untuk menghancurkan sel kanker dengan jumlah yang sama, frankincense square hanya butuh lebih sedikit jumlahnya. Maksudnya adalah untuk menghancurkan sel kanker, deep spectra yang ini itu cuma perlunya lebih sedikit, 160 mikrogram per mililiter. Jadi kesimpulannya teman-teman, deep spectra frankincense square dengan dosis yang lebih kecil, dia 4,4 kali lebih kuat dia menghancurkan sel kanker. Gimana tuh? Luar biasa ya Dokter Lin ya. Dosisnya lebih kecil, tapi dia lebih kuat untuk menghancurkan sel kanker. Terus pertanyaan berikutnya, gimana caranya ya dia bisa begitu ya gitu? Apa sih yang dilakukan oleh si deep spectra ini? Kenapa bisa begitu? Ternyata setelah dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Dr. Lin, frankincense deep spectra ini dia bisa meningkatkan radikal oksigen sampai 200%. Sehingga si frankincense deep spectra ini bisa lebih kuat menghancurkan sel kanker. Nah, itu adalah penelitian yang kedua. Jadi yang pertama tadi aktivitas antioksidannya lebih kuat. Yang kedua di laboratorium ternyata deep spectra frankincense ini nih teman-teman. Dosisnya lebih kecil, tapi dia 4,4 kali lebih kuat menghancurkan sel kanker. Caranya dia bisa meningkatkan radikal oksigen sebanyak 227%. Makanya dia bisa lebih kuat menghancurkan. Penelitian yang kedua. Nah, penelitian yang ketiga ada lagi loh, Dokter Lin pakai sel juga. Ada di sini. Jadi, penelitian ini dilakukan di laboratorium lagi ya teman-teman. Ini in vitro ya, bukan in vivo. Oke? Nah, jadi penelitian yang ketiganya, kalau teman-teman ini saya klik lagi ya. Intinya, kalau dia di dalam lingkungan yang terlalu banyak gula, sel kita itu rusak gitu ya. Dalam uji laboratorium, ternyata teman-teman, kalau ini dikasih banyak gula ini. Di sini nol gulanya. Ketika tidak ada gula, nol gulanya, maka sel kita di dalam laboratorium ini ada sel jumlahnya 100 lah, bilanglah kayak gitu ya. Tapi begitu dikasih gula 40, jumlah selnya berkurang. Begitu dikasih gula 50, jumlah selnya berkurang. Begitu dikasih gula 100, jumlah selnya juga makin berkurang. Intinya supaya gampang kita mengerti, kalau terlalu banyak gula, maka sel itu akan rusak dan mati. Gampangnya, orang dalam kondisi apa ya teman-teman kira-kira yang banyak gula? Boleh nggak saya tahu di kolom chat? Kondisi apa ya yang bisa untuk banyak? Nah, setuju lagi kakak-kakak semua. Kebayang nggak? Kan itu kenapa orang-orang yang menderita diabetes itu pasti banyak kerusakan di tubuhnya. Karena sel itu akan rusak dan akan mati kalau ada di lingkungan yang banyak gula. Gitu ya teman-teman ya. Kalau mau dibayangin seperti itulah kira-kira kondisi orang-orang yang diabetes ini. Nah, pertanyaannya terus gimana apa yang terjadi dengan deep spectra frankincense square ini? Yuk kita lihat yuk hasil laboratoriumnya.
Sekali lagi, ini in vitro ya, hasil laboratorium ya, bukan diuji coba kepada manusia ya, teman-teman. Jadi gini, penelitian ini di laboratorium ditaruh di lingkungan yang tinggi gula. Apa sih yang terjadi, teman-teman nih kesimpulannya ya? Saya taruh di sini. Jadi, di spektra frankincense square itu kayak perisai gitu. Pokoknya kalau kita lagi perang, kalau di film-film perang kan mereka punya perisai ya. Supaya senjata apapun yang masuk itu kita halangin gitu ya. Jadi perisai kita yang kuat gitu. Nah, di spektra frankincense square kalau teman-teman lihat di sini, meskipun selnya ditaruh di dalam kondisi yang banyak gula, dia tetap loh mampu menjaga hampir 100% sel tetap hidup, tetap sehat di kondisi yang gulanya tinggi. Luar biasa ya Dokter Lin ya. Dia udah melakukan penelitian menggunakan sel kanker. Sekarang di laboratorium dia menggunakan sel yang dikasih gula tinggi. Dan ternyata frankincense square ini teman-teman, dia bisa menjaga hampir 100%, 97,6 sih. Tapi saya bilang hampir 100% selnya tetap hidup. Yang harusnya mati, dia tetap hidup di kondisi gula yang tinggi. Guys, kita lihat yuk visualnya kayak apa sih sel yang rusak dan sel yang sehat itu. Kayak gini nih teman-teman. Kalau sel yang sehat itu dia bentuknya bulat seperti ini. Ini Comet ESE itu ceritanya ditaruhlah di bawah mikroskop gitu ya, elektroforesis dan dilihat. Jadi ternyata kalau sel yang sehat teman-teman itu bentuknya bulat seperti ini ya. Supaya kita bisa lihat kayak apa sih sel yang sehat yang digunakan Dokter Lin gitu. Tapi kalau selnya rusak, itu dia nanti dia kayak punya ekor. Semakin panjang ekornya berarti semakin berat kerusakannya. Nah, kita lihat yuk kayak apa sih? Intinya kalau selnya sehat, dia bentuknya bulat. Kalau selnya rusak, ada ekornya, semakin panjang ekornya, semakin rusak dia gitu ya. Nah, yuk kita lihat penelitian Dokter Lin kayak gimana sih? Ini dia teman-teman penelitiannya. Ini adalah sel yang biasa gitu ya, nggak dikasih lah, nggak dikasih apa. Teman-teman lihat deh, ada yang ada ekornya nih, ada juga yang bulat nih, ada yang ada ekornya, ada yang bulat. Jadi maksudnya memang teman-teman dalam kondisi normal, dalam kondisi kita sehat, pasti tetap ada kok sel tubuh kita yang rusak. Kenapa? Ya tadi itu guys, makan gorengan, nggak olahraga, kena polusi, makan tepung-tepungan, minum gula tinggi gitu ya. Jadi dalam kondisi normal pun pasti ada kok sel kita yang rusak gitu ya. Nah, kemudian Dokter Lin taruh 60 milimol glukos di sini, dikasihlah gula di sel yang tadi. Hasilnya apa? Lihat deh. Pada berekor, pada rusak selnya, berekor begini teman-teman. Lihat deh, kalau dikasih frankincense square gimana? Kata Dokter Lin, this is very beautiful, Lisa. Dan saya juga lihatnya indah sekali. Selnya nggak ada yang rusak, walaupun dikasih gula. Jadi walaupun di sini banyak gulanya, tapi kalau dikasih frankincense square deep spectra ini, selnya bulat semuanya, nggak rusak, teman-teman. Maka kesimpulannya, Deep Spectra Frankincense Square di tes laboratorium ya, lebih kuat dia untuk melindungi sel tetap sehat, tetap bulat-bulat kayak gini, walaupun lingkungannya tinggi gula. Gitu hasil penelitiannya, ada 3. Tadi antioksidan, yang kedua dokter Lin menggunakan sel kanker, yang ketiga dokter Lin menggunakan lingkungan yang tinggi gula. Oke. Udah banyak komennya. Nah, teman-teman sekalian, sampai sejauh ini teman-teman cukup jelas atau sangat jelas? Boleh saya lihat di kolom chatnya? Terima kasih Bu Fatmana. Jelaskah teman-teman 3 penelitian yang mencengangkan? Clear ya? Gimana menurut teman-teman penelitian Dokter Lin? Apakah penelitiannya cukup oke atau penelitiannya memang sangat mencengangkan? Amazing ya teman-teman ya. Amazing banget penelitian beliau. Bukan hanya beliau menemukan deep spectra, tapi beliau juga melakukan penelitian terhadap deep spectra Frankenstein Square ini. Ya kan? Wah, Ciliza nih. Nah, teman-teman, boleh nggak disimpulin? Tadi ada 3 nih penelitiannya. Boleh nggak sebelum saya lanjut? Karena saya sudah mau selesai kok. Kita udah mau selesai bentar lagi. Oke.
Bu Desi, kapan launching dibeli bulan Juni? Bentar lagi. Makanya kita buat sekarang supaya teman-teman bisa ngerti dulu, bisa jelas dulu. Jadi siap-siap ya di bulan Juni tanggal 1 kita udah mulai launching. Teman-teman, boleh nggak saya tanya? Kalau tadi udah cukup jelas, apa sih 3 penelitian yang Dokter Lin lakukan? Kak Arisa lalu antioksidan sel kanker lingkungan tinggi gula. Yang lain, boleh saya tahu nggak 3 penelitian yang tadi dokter lakukan di laboratorium ya, bukan di manusia ya. Jadi saya cuma cerita nih penelitian hasilnya di laboratorium. Saya nggak bilang apa-apa kok. Saya cuma cerita hasil penelitian doang kok di laboratorium. Iya, oke. Terima kasih teman-teman. Benar, yang pertama antioksidan deep spectra ini lebih kuat, lebih tinggi. Yang kedua, ternyata deep spectra lebih kuat menghancurkan sel kanker di laboratorium. Yang ketiga, ternyata deep spectra mampu menjaga hampir 100% sel tetap sehat walaupun di lingkungan tinggi gula. Oke, baiklah. Sejauh ini udah cukup jelas ya. Kayaknya dari kolom-kolom chat nih udah cukup jelas nih. Terima kasih Kakak Teh Maya dan semua teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kalau sudah cukup jelas, mungkin sekarang pertanyaan berikutnya adalah, terus cara pakainya gimana? Kan udah jelas nih ya hasil penelitiannya. Cara pakainya gimana? Ya tinggal gitu ya. Yuk kita lihat yuk. Sekarang cara pakainya seperti apa sih? Cara pakai yang praktis tapi efektif supaya hasilnya maksimal. Yuk kita lihat yuk cara pakainya. Nah, cara pakai yang praktis dan efektif itu topikal teman-teman. Dioles aja ke kulit, oleskan ke bagian tubuh yang membutuhkan, bisa supaya penyerapannya lebih dalam. Kalau disarankan teman-teman, kalau disarankan ya, deep spectra ini mungkin tidak usah di diffuse. Kenapa? Karena diterpenes dan diterpenes dan triterpenes yang ada di sini molekulnya kan gede-gede, teman-teman. Nanti dia nggak akan bisa meloncat ke udara. Jadi sayang juga sih kalau teman-teman diffuse, molekul-molekul boswellic acid-nya itu nggak akan ke bawah juga karena dia memang terlalu berat gitu ya. Makanya tidak disarankan untuk di diffuse, disarankannya di topical aja. Yang satu ini, mohon perhatikan baik-baik ya. Ada dua cara berikutnya. Cara berikutnya adalah oral atau diminum. Emang boleh Kak Kalisa diminum? Enggak sih teman-teman. Di wilayah Asia Tenggara, di spektra frankincense square nggak disarankan untuk dikonsumsi secara diminum. Karena kita punya apa namanya izin memang aromaterapi. Jadi di Asia Tenggara termasuk di Indonesia nggak disarankan sih untuk dikonsumsi internal. Tapi di Amerika, di market Amerika, Deep Spectra Frankincense Square ini boleh diminum, digunakan secara aplikasi sistemik boleh. Yang saya bilang di Amerika ya teman-teman ya, bukan di Indonesia ya. Kalau di Amerika dia boleh loh diminum. Cara minumnya gimana? Nah, 8 sampai 12 tetes setiap kali, 2 sampai 3 kali sehari tergantung kebutuhan masing-masing individu. Sekali lagi, saya nggak ngomong di Indonesia ya, enggak kok. Yang saya ngomong di Amerika kok. Kalau di Amerika itu boleh diminum karena mereka perizinannya suplemen gitu ya. Jadi diminum 8 sampai 12 tetes di Amerika 2 sampai 3 kali sehari dan pada market-market di Amerika Utara itu bisa diminum. Gitu ya cara pakainya ya teman-teman ya. Kalau boleh jangan di diffuse ya. Terus udah gitu, kalau lebih maksimal lagi gimana Kak Kalisa? Kalau mau lebih maksimal lagi, boleh Kak teman-teman untuk antioksidan yang paling maksimal gabungkan dengan yang Red. Untuk beauty boost gitu ya, untuk kecantikan yang paling maksimal gunakan dengan Bloom. Cara pakainya, tadi itu yang barusan itu yang udah saya share itu ya. Saya cukup ngomong sampai situ aja ya. Keren banget nih jadi antioksidan boost dengan yang Red, keren banget dengan Bloom. Apa namanya untuk beauty boost. Nah, oke, teman-teman. Sampai di sini pertemuan kita. Tadi dulu Kak Kalisa. Nanti Deep Spectra ini kan tadi teknologi yang mengekstraksi bagian tanaman dengan essential oil ya. Nih, teknologinya. Emang cuma frankincense doang? Apa frankincense care doang? Ada yang lain nggak? Ada loh kata Dokter Lin. Jadi kemungkinannya banyak. Ada yang Deep Spectra frankincense square, ada yang phytonutrient. Mungkin Dokter Lin nanti akan meneliti bagaimana Deep Spectra bisa masuk ke personal care atau Deep Spectra ini bisa banyak produk-produk lainnya. Mungkin, nah, kemungkinannya sangat besar karena Dokter Lin sangat ahli di bidang ini, jadi kemungkinannya besar banget. Deep Spectranya bukan frankincense square doang, tapi yang lain-lain tadi. Banyak sekali kemungkinannya. Jadi kesimpulannya, teman-teman semuanya,
Deep Spectra Frankincense Square ini adalah next generation essential oil. Bekerjanya lebih cepat, tadi saya udah jelasin, lebih efektif, tadi saya udah jelasin, lebih kuat, meskipun dengan dosis yang lebih sedikit. Inilah dia jawaban untuk melindungi dan memperbaiki sel. Jadi teman-teman, maksud dari Bapak Geriang dan Dr. Lin tadi sudah jelas sekali bahwa maksudnya adalah supaya kita bisa menolong orang yang membutuhkan Deep Spectra Frankincense Square ini. Orang seperti apa sih yang butuh? Tadi kita udah sama-sama bahas di awal. Mereka lah yang butuh Deep Spectra Frankincense Square. Jadi teman-teman, karena itu adalah apa ya? Itu adalah maksud utama dari Bapak Geriang dan Ibu Meriang. Kalau teman-teman memang sudah mengerti dan sudah jelas tentang frankincense Deep Spectra, kasih tahu sama orang-orang ya betapa powerfulnya Deep Spectra Frankincense Square ini. Jadi orang yang membutuhkan bisa dapat. Jadilah orang yang bergengsi karena kamu punya produk yang bergengsi, karena kamu punya produk yang sangat luar biasa, tapi jadilah orang yang berdampak untuk menolong orang lain. Bergengsi dan berdampak, itulah kamu, itulah saya, dan itulah yang living. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya sudah selesai sharingnya. Oke, nanti teman-teman ada yang mau tanya jawab boleh di kolom chat sebentar ya. Now I will add you Dr. Len. Hi, welcome back Dr. Len. I was reading some of the comment in English, and those questions I cannot answer because that will hit a compliance issue. In terms of how much to take, in terms of what kind of a condition, I cannot talk about that in public. So maybe we can communicate in different way. Jadi teman-teman untuk beberapa pertanyaan yang non-comply kita tidak bahas di sini ya. Kalau yang tadi saya bahas kan hanya hasil penelitian yang dilakukan di laboratorium gitu ya. Itu yang tadi saya bahas. Tapi kalau teman-teman mau tanya jawab di sini boleh kok tanya yang lain-lain. Oke, kita boleh tanya ya. May I send you email, Dr. Rin? Of course, nanti bisa langsung ber-email Ria. Bu Lisa, Oke, ini ada beberapa pertanyaan ya, teman-teman ya, yang mungkin kalau berhubungan dengan penyakit itu tidak kita bahas di sini. Tapi Dr. Lin, is there any side effect of Deep Spectra Frankincense Square? If you take I have about 20 people, 30 people we follow at the beginning, and for blood marker for the liver and kidney function, between 8 and 12 drop the time 3 times a day, didn't have any side effect in terms of hurting the kidney or hurting the liver for 30 days. Okay, for 30 days, there's yes, 30 days, 8 to 12 drop a time 3 times a day for 30 days. No function, no error in liver and kidney. No change in blood marker for liver and kidney function. Oke, jadi let me translate. Untuk pertanyaan tadi ada side effect nggak? Ternyata Dr. Lin sudah melakukan juga selama 30 hari dengan dosis yang tadi teman-teman 8-12 tetes selama 30 hari. Itu tidak ada tanda-tanda kerusakan yang terjadi baik di liver ataupun di kidney ataupun di ginjal gitu ya. Itu hasil penelitiannya. Tidak ada tanda-tanda kerusakan di liver atau di ginjal selama 30 hari menggunakan 8-12 tetes Deep Spectra Frankincense Square. Oke, Dr. Lin. Maaf ya teman-teman, saya pilih pertanyaan yang comply ya. Oke. Dr. Lin, there is a question again. Oke. My lab went up. Wow. Hi, welcome back from the darkness. How long did it take for you to discover this technology, Deep Spectra technology? Well, actually, we didn't. We discovered this, and we didn't find before we did this, and I was not with the Young Living, so technology was not here at Young Living. But Gary and I talked about this more than 10 years ago,
And after our discussion, I start working on it. And so did not take long. And experimentally, when I was at university, I already started working on this technology and working on the experimental model. But back then, since I had different jobs, so I didn't focus on that until I joined Young Living and finally bring the technology back to Young Living. Jadi teman-teman sebenarnya teknologi ini yang tadi saya udah ceritain di awal dimulai kurang lebih di tahun 2010-2011 oleh Bapak Gary yang memiliki apa ya inisiasi impian dan visi tentang Deep Spectra Technology ini. Tapi kemudian beliau ngobrol sama Dr. Lin karena banyak distraksi, kemudian baru sekarang lah Dr. Lin bisa mewujudkan impian Bapak Gary untuk menemukan teknologi Deep Spectra ini, gitu ya. Okay, I will find another question that is compliantly gitu ya Dr. Lin ya. Oke, And I saw some of the questions showing whether we publish a paper on this. We haven't published any paper. We are in the process of submitting a paper on chemical analysis, which means that we show the inclusion of boswellic acid in Frankenstein square. But we haven't published any biological data because the biological data require a lot more, many. For instance, figure 1, you want to show it's the protection of Frankenstein square against certain environmental toxin. You have to show how you protect, what kind of mechanism you protect, and all kinds of things to prove your statement. jadi sampai saat ini teman-teman memang belum terbit papernya, masih on the way. Karena untuk teman-teman tahu, ini mungkin maybe the first market we share about your research result ya Dr. Lin, Indonesia. Which one? This one, the high glucose, the cancer treatment. Oh, that's only one. But in addition to those data, you need probably 5 or more, 6 different data to support your argument. So you need probably many figures. Yes, I mean that research that you're done for cancer treatment, also the cancer cell and also high glucose, you just done it recently, right? It's not from, I don't know, from how long ago, or just done it recently? I just done. I finished my trip to Japan in March. Yes. In March, right? Jadi penelitian-penelitian yang tadi saya share ke teman-teman itu baru di bulan Maret, teman-teman, baru banget. Nah, jadi mungkin kita market-market yang udah langsung tahu dari awal-awal nih tentang penelitian tadi baru di bulan Maret loh. Jadi untuk bisa menerbitkan paper itu butuh waktu, tapi masih dalam proses sekarang Dr. Lin mau menerbitkan paper tentang senyawa-senyawa kimia yang tadi terdapat di Deep Spectra ini. Kalau kita mau bicara tentang fungsi biologisnya, itu akan melibatkan lebih banyak dan lebih panjang lagi waktunya. Tapi sekarang papernya dalam perjalanan, lagi dalam proses untuk senyawa kimianya terlebih dahulu. Oke, cukup jelas ya. Oke, Dr. Lin. And I saw people are asking how much is effective. For any condition, usually you take a larger volume, right? 8 to 12 drops. Somebody in the US, they took 20 drops. And if you can take whatever volume, 1 or 2 drops, that would be helpful also, because as you remember, in our high glucose protection, right? Only the dose is only how much? 1 to 1,000-fold less than the anti-cancer. Yeah. In vitro, in cell culture condition. So any volume would help if you take a routinely 1 to 2 drop, 2 to 3 drop a day, something like that.
any volume, I believe it would help because for normal healthy people, you don't need that much at all. Jadi tadi ada pertanyaan, ini hypothetically ya teman-teman, bukan di Indonesia, di US gitu ya, di negara Amerika sana. Kalau kita cuma makainya 1 sampai 2 drop, bisa nggak? Bisa. Menurut dokternya ternyata itu bisa. Karena kalau tadi teman-teman lihat penelitian yang menggunakan gula tinggi itu 1/1000 deh dosisnya, itu 1/1000 dari ketika menggunakan sel kanker. Karena itu nano ya Dokter Lin for the glucose, high glucose, but microgram for cancer cell cancer. Jadi 1/1000 lebih kecil dosisnya yang digunakan untuk si glukosa tinggi tadi, lingkungan tinggi glukosa. Maka dengan demikian intinya di Amerika, bukan di Indonesia, di Amerika kalau digunakannya cuma 1 sampai 2 drop doang berefek, iya tetap berefek. Tapi memang penelitian yang dilakukan dokter itu sampai 8 sampai 12 tetes. Gitu ya kesimpulannya ya. So I'm talking about 20 drop will be that for very severe condition. It's not in general, if you take daily, you don't need 20 drops. If 2, you 3, if you 4 take any daily, drops. One. sorry Dr. Rin, if you take daily, take daily probably 1, 2, 3, 4, 5 drops. 1 to 2 depends on your preference. And you don't need to take that many times. Maybe twice a day, in the morning, in the afternoon, with food. Oke, jadi kalau memakai setiap hari gitu ya, sebenarnya bisa kok cuma 1 3 tetes. Bukan teman-teman yang pakai, orang Amerika yang pakai, maaf. Jadi kalau orang Amerika yang pakai 1 sampai 3 tetes gitu ya setiap hari, cukup 2 kali sehari aja, itu sudah bermanfaat sekali. Maaf kalau orang Indonesia diminum beberapa tetes, itu orang Amerika yang minum gitu ya. Oke. And so there is questions asking whether you take it topically or orally is more effective. And in the US, I always ask people to take it internally because that give you more systematic systematic delivery of active compounds. So internally. Jadi kalian kan untuk diminum frankincense deep spectranya ini karena itu lebih cepat menghantarkan senyawanya untuk ke dalam tubuh gitu ya. Jadi lebih efektif kalau biasa. Kalau teman-teman mau, karena saya sudah lama meeting sama Dr. Lin, saya sudah menggunakan Deep Spectra Frankincense Square ini memang. Saya dalam mimpi saya sama kayak orang Amerika cara makainya gitulah ya. Dalam mimpi saya gitu ya, saya kepengen banget deh pakai Deep Spectra Frankincense ini. Saya kepengen banget. Saya biasanya pakainya sama Ning Xiaret di dalam mimpi saya. Pakai sama Ning Xiaret 5 tetes setiap hari, masukin ke dalam Ning Xiaret. Ya, jadi saya kepengen banget tuh kayak orang Amerika itu tuh diminum gitu. Gitulah impian saya gitu ya, teman-teman. Tapi itu masih jadi impian sih, di Indonesia belum bisa diminum sih. Kalau impian saya 5 tetes saya taruh di apa namanya? Di Ning Xiaret, baru saya minum setiap hari. Hasilnya kayak tadi yang teman-teman lihat. Kayak ada perbedaan kan dengan yang biasanya gitu ya. Itu hasilnya. Luar biasa memang sih. Oke, Dr. Lin, back to you. And for any particular condition, I cannot answer it because I don't have experience on many of all the conditions I have. So some of the conditions you mentioned, I just don't have answer, or I should not say I don't have answer. I would just say I never experienced that kind of cases, so I cannot answer in a very positive way. But I know for inflammation type, a lot of disease like that Time magazine, like inflammatory disease because of oxidative stress, inflammation, and those kinds of conditions. Frankincense square is very good for controlling, and also for prevention. Always take. You don't need to take much. That's the reason why preventive medicine become more popular right now. And
people aware of that kind of condition. But when you get to the disease, it take much longer and much higher dose to reverse the condition. So when you are in good and healthy condition, you only need less dose. Yeah, And you don't if need you that are, much. jadi kesimpulannya teman-teman, kalau tadi teman-teman lihat di materi yang tadi tuh di Time Magazine, banyak banget tuh penyakit-penyakit di situ. Ada penyakit di situ ya. Di situ dibilang ada penyakit jantung, pembuluh darah, trigliserid tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, apa lagi ya, hipertensi, kanker. Nah, kalau ada penyakit-penyakit tadi memang dibutuhkan dosis yang kalau ada penyakit tadi, contoh kalau ada penyakit tadi, itu contoh doang. Tapi kalau teman-teman dalam keadaan sehat gitu ya, iya kalau orang Amerika sana minumnya nggak harus terlalu banyak dosisnya. Tapi dosisnya boleh lebih kecil 1 sampai 2 tetes, di Amerika 2 kali sehari aja gitu. Intinya. Semoga teman-teman ngerti ya maksud saya. And you can use put it into, I think Lisa did it with the other dip bacteria. You can put it in infrared and drink it without any problem. And is it good for kids? I know some pediatrician who practice integrated medicine put it in kids, but I don't know how much it is. I heard, don't take my word for it. I Oke, heard. jadi perhatiin ya teman-teman, ini tidak boleh diomongin ya karena mark my word kata Dokter Lin. Karena di kan ada do this, don't that. She told me that she using kids, but didn't specify the age. What kind of for kids, but I don't know what kind of condition. So that what the a doctor who practice integrated medicine. So I cannot. I need to get more information because I try to avoid children's question. Oke. Jadi tolong perhatiin ya teman-teman. Ini contoh yang tidak comply. Ini contoh ya teman-teman. Saya mau cerita. Ini contoh cerita yang tidak comply. Nah, contoh cerita yang tidak comply dan tidak boleh dilakukan sama teman-teman sharingnya di sosial media. Ada seorang dokter anak yang menggunakan frankincense deep spectra untuk anak-anak, tapi nggak tahu di umur berapa. Yang jelas spektranya itu 4 tetes untuk anak-anak, tapi nggak tahu umur berapa ya. Perusahaan saya ngomongin contoh yang nggak comply ya teman-teman ya. Jadi tolong perhatikan ini contoh yang tidak comply. Tapi dokter anak menggunakan itu untuk 4 tetes untuk anak-anak, nggak tahu di usia berapa. Semoga teman-teman ngerti maksud saya ya. Itu barusan contoh yang tidak comply, jangan dilakukan ya. There's one other question. We do have a lot more dip bacteria ingredient, extract, and formulation ongoing. We'll try to push them out as soon as possible. All kind of condition you mentioned and in your concern. Emang teman-teman, kalau yang tadi saya udah cerita di awal itu banyak banget deep spectra ini bisa berfungsi untuk banyak hal. Nah, salah satu contohnya yang tadi saya sebutin di awal tuh di Time Magazine, dan tadi teman-teman udah bilang kok di kolom chat gitu ya. Oke, ada lagi kah, Dr. Lin? Do you still see any question that is No, there's a lot of question not in English. I cannot read it. I only can guess. So maybe you can find some question that you can give to me. Again, as I mentioned, there is another question. I say, yes, this will be future. The Bactra technology is the future of holistic medicine. And back to a very early time that dip bacteria is not equivalent to frankincense square. Dip bacteria is a coverage of a extraction technology to pull out more active compound from plant to be included in essential oil. That's a dip bacteria.
Jadi yang dimaksud Dokter Lin, teknologi deep spectra itu yang tadi ya teman-teman ya, supaya semua senyawa dari tanaman, contohnya senyawa dari resin frankincense ini bisa diambil semuanya. Jadi nggak hanya frankincense saja yang bisa dibikin deep spectra teknologinya, tapi bisa dibikin di rosemary square, di turmeric square, di lavender melissa, itu bisa di dimanapun. Tapi teknologinya namanya deep spectra untuk menarik semua bagian tanaman tadi. Dokter Lin, hypothetically, this is hypothetically ya. Hypothetically, does this deep spectra can also be function for metabolism fat, Metabolic, for losing weight? Hypothetically. not totally. I haven't heard that. I have a formula, deep spectra formula planned for losing weight Oh, in the okay. future. In the But future ya teman-teman. in the future, And also, Dr. Lin, if we use it topically, is it say for children, topically for children, is it considered to dilute deep spectra with physics? that yes, you can dilute it with the carrier oil. You can try not dilute it neither because the deep spectra is considered to be the smaller pen is lower, but you always can dilute it and use the appropriate dose you want it. Okay, jadi And another question before I go. okay. I have a lot of too many questions. Can I use it for IV? Gary used it in Ecuador. I don't know, but that's my goal. Sorry, Dr. Lin, again, come again. Can frankincense square use for IV? Oh, That's my I don't know. Gary used it. Gary used essential oil, frankincense essential oil, for IV in Ecuador, right? But nobody practiced that, and for doing so, I need to have a lot more experiment. jadi ada yang bertanya, bolehkah frankincense deep spectra frankincense square ini digunakan untuk IV? IV itu infus ya, teman-teman. Jadi untuk bisa ini, Dr. Lin membutuhkan lebih banyak lagi riset untuk bisa membuktikan ini bisa efektif untuk infus. Nah, kalau yang sekarang saya mau ceritain, ini cuma cerita dong. Ecuador, Bapak Gary yang dan yang living menggunakan frankincense untuk infus. Jadi frankincense di Ecuador dipakai untuk infus. Di Ecuador ya, bukan di Indonesia ya, guys ya. Dr. Lin, how many question more can you answer so we know your availability? I don't know. There are a lot of questions here. Yes, we do have well, these I can explain to you. We do have a lot of deep spectra ideas, and we have prototypes. You also can submit your question to her and see which one you like. I think my deep spectra formula cover a lot of your needs already. And is it better to use the phytonutrition as a carrier oil than V6? The phytonutrition, a lot carrier oil in phytonutrition is black seed oil. Yes, So if you want to use the black seed oil as a carrier using phytonutrition, black seed oil as a carrier, you're welcome to do it. You know better about black seed than myself, right? You use a lot of black seed in your country in Indonesia. We don't have that much of black seed here. jadi Dr. Lin tadi menjelaskan ada produk deep spectra apa lagi yang bisa keluar ada. Jadi ini tidak terbatas sama frankincense saja kan karena untuk kunyit jadi bisa deep spectra turmeric square plus atau kita bisa menggunakan teknologi deep spectra untuk lavender melissa juga bisa. Saya sendiri mencoba untuk rosemary square ya Dr. Lin ya. Rosemary square itu deep spectra juga tapi dari rosemary atau bisa juga orange kakao juga bisa. Jadi banyak banget
bahan tanaman yang bisa diekstraksi menggunakan teknologi Deep Spectra. Yang sudah saya coba sendiri itu adalah rosemary square, turmeric plus, Deep Spectra turmeric square plus, sama lavender melisa juga. Jadi banyak tanamannya. Lalu pertanyaannya, boleh nggak di dilute-nya menggunakan BSO atau phytonutrient? Jadi phytonutrient ini isinya memang banyak dilutionnya teman-teman, carrier oilnya. Itu digunakan adalah BSO, black seed oil. Pasti teman-teman udah tahu ya, BSO ini adalah habatus sauda. Jadi kalau teman-teman memang mau carrier oilnya digunakan adalah BSO, itu boleh banget. Karena kita tahu banget kebaikan dari habatus sauda. Oke, I have dokter. a question about neurodivergent. Very difficult for me to answer that question because I never thought about that question, that kind of condition. I cannot answer that question, sorry. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan di sini yang tidak bisa dijawab oleh Dokter Lin ya, teman-teman ya. Oke, Dokter Lin, how many more question can I ask? One, two? You can ask as many as you wanted. Asik. I cannot answer. The I point cannot is, answer I all. have to, the point is I have to choose which one is complied. Um, Oke, this one. Tunggu ya teman-teman, aku cari ya. Topical oral tadi udah. Most recent question with coffee has a negative effect on essential oil. I don't know. Sometimes I drink coffee. I don't feel any negative impact, so I cannot tell you about that. Okay, first For story is autoimmune diseases, I think autoimmune. That I don't know. I know a formula could be good for autoimmune, but not. It's a blend. A lot of the formula I made are blend, not single. Okay, so Deep Bacteria, the way we name it is like this. Deep Bacteria frankincense square, meaning we extract using essential oil and plant biomass using the same plant species. Okay, so you have a rosemary square, meaning rosemary essential oil, rosemary biomass. Turmeric square, turmeric essential oil. But if you have a different essential oil and with biomass, then you have two names. So that will be, and this can be applied to other species. Does it make sense? Jadi sebagai contoh ya teman-teman, kalau teman-teman punya kayak tadi yang saya cerita, ini biomass atau resinnya si frankincense. Terus udah gitu teman-teman kasih di dalam sini dikasih essential oil frankincense. Itu akhirnya namanya jadi maksud barusan juga sama Dokter Lin. Oke, saya masih nyari tapi kayaknya pertanyaannya yang lainnya non comply juga ya teman-teman. Oh, one more. Oke, I will see. Research-nya tadi udah dijawab ya, penelitiannya tentang papernya. Terus ada lagi kak. What about the frequency, Dr. Lin? Have you ever tried the Deep Spectra frankincense square frequency? Have you ever researched about it? No, we are thinking about it, but just as a researcher, I cannot just feel it. I need to have instrument to measure it. We don't have an instrument to measure so-called frequency at this point. So you haven't tried about the frequency yet? No determine or quantify the frequency. I should say so. Okay, last question ya teman-teman ya. Dr. Lin, is that true that coffee ward off the effectiveness of essential oil? I don't think so. I don't know. I cannot say for sure. I drink coffee. Do I feel the positive impact of essential oil? Yes.
So how often, how much coffee is going to take into the effect? I don't know. I don't have answer to that. Oke, oke. Oke, sampai saat ini Dokter Lin belum memiliki jawaban tentang kopi ya. Ada pertanyaan lagi, Dokter Lin. We already have deep spectra frankincense square. Do we still need to use frankincense essential oil just like the other? If we have rosemary square, do we still need the rosemary essential oil? Is it still applicable? Can you please explain to us so we know that this but we still need frankincense essential oil or what? Can you please explain to us? Okay. Essential oil and dip bacteria are used for different purposes. Aroma for aromatherapy, for diffusing, for inhalation. When you inhalation aromatherapy, the aroma going into the body, they get into through the olfactory receptor, get to the brain and control the body physiology. That is the way of essential oil work. And dip bacteria contain the active compound those compounds will not come out. You will not get the benefit of the heavy molecules. So they are different purposes. Reason why we use for dip bacteria, we use essential oil to carry the hair through our skin to the body. If you apply the active compound can be transported by essential oil going through the blood-brain barrier or other cell membrane to get into the cell. That's the different benefit and different uses between essential oil and dip bacteria. They're two different categories. Jadi teman-teman, essential oil seperti frankincense essential oil ini kan mungkin ya frankincense atau essential oil lain yang biasa kita diffuse ini karena memang banyak monoterpinsnya, which is molekulnya tuh kecil-kecil teman-teman. Karena molekulnya kecil-kecil, ketika di diffuse dia gampang tuh loncat ke udara karena ringan gitu ya. Jadi teman-teman memakainya tetap berkesinambungan, bersinergi satu dengan yang lainnya. Essential oil bisa di diffuse, itu maksudnya aromaterapi yang oilnya molekul monoterpinsnya gampang loncat ke udara, udah gitu masuknya ke bagian otak kita kan. Kita tahu di sana adalah pusat emosi dan pusat memori. Tapi seperti yang tadi saya udah ceritakan, Deep Spectra Frankincense Square ini ada 4.000 komponen di sini yang tidak ditemukan di sini. Which is komponennya itu si boswellic acid ini. Makanya di Amerika ini diminum karena dia akan bisa ketika ini diminum di Amerika sana, ini akan bisa masuk ke pembuluh darah, kemudian ke blood-brain barrier juga, ke membran sel juga, karena dia memang besar-besar ya triterpin sama diterpin itu. Atau kalau dipakai topically, ada monoterpins di dalam sini yang bisa menjadi penghantar untuk kemudian molekul-molekul tadi bisa juga masuk ke dalam sini lewat kulit. Jadi memang penggunaannya berbeda, ada yang untuk aromaterapi, kalau yang di spektra di US diminum atau bisa juga di topical. And what about this, Dr. Lin? What about if we take, not drink, take, if we take deep spectra, we need another supplement, example, joint essential is sulforzyme. Do we need some time to, like for example, sulforzyme first and then this after 1 hour? No, or I took it along with something, put them all together, so I don't wait. But yes, everybody is different. Also, why? Okay, why? I saw a question. Why we need to take a frankincense with or take any essential oil with food?
because the oil metabolism required the pancreas to release enzyme to metabolize or digest lipid. And the lipid we taken, the oil we taken phase 1 drop, 2 drop, 5 drop, 10 drop, those are very small amount. They are research published from Germany. They describe that with food, the absorption of the oil is better than without food. Oke, ini pas banget nih Bu Desi nanya baginya bagaimana ya? Apa emas menggunakan frankincense Spectra ini berbarengan dengan makanan. Ini hypothetically di US ya. Jadi memang sudah ada penelitian ya teman-teman. Kalau ada orang US atau orang Amerika yang meminum essential oil, itu baiknya dengan makanan. Karena akhirnya metabolisme essential oil yang which is larut lemak itu bisa termetabolisme dengan baik, bisa terdistribusi dengan baik. Kalau dengan makanan digunakannya dan bukan sebelum atau sesudah makan. Jadi sebaiknya menggunakan ini, kalau teman-teman kayak orang Amerika bisa diminum, ini digunakannya berbarengan dengan makanan. Oke? One question is saying that can frankincense square or other deep bacteria be useful for correcting genetic inherited condition? Right now, I'm experiencing a person with genetic conditions. We are trying it and see whether it's going to work because the presentation of even it is genetically inherited condition, but presentation was the inflammatory response. So we are it's ongoing. I am waiting for a report or when the person is going to start to see whether frankincense square or other blend of dip extract going to help. I'm waiting for that kind of condition. Oke, jadi memang untuk penyakit-penyakit genetik gitu ya, saat ini Dokter Rin in progress untuk melakukan penelitian dengan ini, tapi memang belum ada hasilnya. Mungkin nanti kalau sudah ada hasilnya, kita bikin Zoom berikutnya. Oke, untuk penyakit-penyakit tadi. Dr. Lin, okay, it's 11. Also, one question is very common being asked that if the essential oil or other oil taken internally is going to be digested, right? And those are compound and can be metabolized. And so people in the beginning, people told me that they can take it, need to put it under the tongue, be easier to get into the whole body because a lot of blood vessels under the tongue can be absorbed quickly. Yes, that's the answer. But from what I learned from many people, a lot of people didn't want to put it under the tongue, but they had a positive impact also. So how does the essential oil or Frank Square get away with the metabolic process? I don't have answer to that, but it works. It works if we put it under the tongue. Is it work faster or it works if we put it under? I don't know. It's hard. I didn't ask them every day, so hard for me. But both conditions because a lot of people do not like the taste, so they put it into the capsule. But after a certain period of time, it work. That means they take it under the tongue, take it through the capsule. Both work, but I don't know whether which one is working better. I have no answer to that. Oke, jadi andai kata frankincense Deep Spectra ini boleh diingest, boleh diminum seperti di market US sana, cara minumnya gimana ya? Jadi menurut Dr. Rin boleh ditaruh di kapsul, boleh, atau boleh juga ditaruh di bawah lidah. Kalau teman-teman kenal orang yang punya penyakit jantung, biasanya kalau mereka lagi kambuh itu pasti disuruh ditaruh di bawah lidah obat-obatan jantung itu. Kenapa? Karena di bawah lidah ini banyak sekali pembuluh darah yang bisa langsung menyerap
molekul-molekul obat tadi untuk bisa bekerja dengan lebih cepat. Itu kenapa ditaruhnya di bawah lidah. Nah, sama essential oil, kalau di US mau diinjek, boleh di dalam kapsul atau ditaruh di bawah lidah juga boleh. Keduanya sama-sama berfungsi dan efektif, tapi dokternya tidak bisa menjawab mana yang lebih efektif. Tapi dua-duanya bisa dilakukan, gitu ya. One more question, Dr. Lin, is it okay? Yes, and can Yes. you read one more this question, kind of a testimonial? Sorry? There is a testimonial that she used frankincense, use a thief, then use frankincense square. Oh iya. Oh, ini saya hanya membacakan ya teman-teman. Jadi Bu Yonita ini mencoba ketika dia meminumnya pertama 3 tetes tips, kemudian saat kemudian akhirnya menggunakan 1 tetes frankincense square, one drop. Oke, intinya dengan menggunakan frankincense square fevernya atau demamnya itu hilang dalam waktu 10 menit, kemudian sore throat-nya atau radang tenggorokannya kemudian juga bisa menghilang atau terobati atau teratasi gitu ya dalam waktu 2 jam. Jadi memang sangat cepat dan fantastik sekali, tapi ini saya hanya membacakan testimoni, saya nggak kemana-mana gitu ya. Hanya itu aja. Oke, Dr. Lin, one more question. If in US, if we use this frankincense deep spectra along with Ningxia red, or we also take it with bloom, is it okay, or do we need any other fat soluble that we need from food for maximum absorption? Collagen is a peptide. They are water soluble. It's different from the frankincense square. Frankincense square is a lipid soluble. They are absorbed through different mechanism in the body. So if you take it with the collagen bloom, yes, I think it will still be helpful with the food. Or what people told me the best option would be avocado because avocado has a lot of fat. But healthy fat. Yes. Jadi kalau misalnya di US diminum berbarengan dengan diteteskan ke Bloom atau diteteskan ke Ningxia dan diminum di US, ini boleh berbarengan dengan makanan juga ya teman-teman, sebaiknya berbarengan dengan makanan. Atau makanan yang dipilih juga bisa juga apa ya, avocado itu alpukat. Karena alpukat itu mengandung banyak lemak, tapi lemaknya lemak baik, sementara oil ini kan larutnya larut lemak ya. Jadi kalau mau pilih makanan untuk berbarengan dengan oil, boleh juga dengan alpukat atau boleh dengan Ningxia, dengan Bloom berbarengan dengan makan. Oke, Dr. Lin, I think I was sorry, one more question. question. I saw Okay. people ask me whether I have Instagram. Yes, I do have Instagram, but I rarely checking it. I just saw John talking at Diamond Retreat. So I do have Instagram, but I rarely using it. I just watching people's asking me, but I never reply because I'm work at a Young Living corporate, and everything I answer kind of need to be compliant because otherwise the people will say HK say so. But it doesn't mean well I say so. Do you know what I mean? I need to be very careful, and Mary told me I must be very careful for what I'm saying. So I'm sorry I cannot answer all the questions. I try to be generic. I know every there unconcerned. I hope, but in the future, if you ask me question, I can just point out to you. Use this picture for your question and try it, and that's the easiest way in the future. But right now, I cannot answer all the very specific questions. Oke, teman-teman, Dokter Lin di sini banyak banget pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Tapi Dokter Lin minta maaf tidak bisa menjawab semuanya karena kami terikat dengan conduct and compliance kan ya. Dari tadi juga teman-teman lihat saya usaha banget coba tetap comply dengan belok kiri, belok kanan,
salto ke depan, salto ke belakang gitu ya. Tapi kami memang terikat dengan conduct and compliance supaya tidak ada overclaim. Maka dengan demikian Dokter Lin minta maaf, saya juga minta kalau berhubungan dengan penyakit, kami berdua minta maaf tidak bisa menjawab itu karena harus terikat dengan conduct and compliance gitu ya. Tapi kalau ada teman-teman yang bertanya, Deep Spectra bisa nggak untuk penyakit jantung for cardiovascular disease? Or Deep Spectra bisa nggak untuk autoimmune disease? Or Deep Spectra bisa nggak untuk cancer gitu ya di manusia? Jawabannya adalah coba aja. Kalau di US boleh diminum 8 sampai 12 tetes 3 kali sehari, setiap hari dicoba aja ya dan lihat hasilnya. Itu jawaban yang paling tepat mungkin yang bisa kami berikan di siang hari ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Dr. Lin, so many question we have already you answered. Thank you so much for that. Teman-teman semuanya, sebelum saya tutup, saya mau mengingatkan lagi bahwa memang tujuan kita di yang living ini kan karena kita pengen menolong orang ya, gitu ya. Jadi, saya boleh tanya nggak teman-teman? Ketika nanti teman-teman pengen menolong orang dengan Deep Spectra ini, kira-kira teman-teman cara menawarkan ke orang yang butuh pertolongan itu bilangnya apa sih? Boleh tahu nggak? Di kolom chat dong, teman-teman bilangnya apa? Ada kata ada orang teman-teman lihat dan pengen tolong dengan Deep Spectra, cara teman-teman ngomong ke orang itu gimana sih? Yuk, saya masih tunggu yuk. Bu Desi, aku udah coba. Kamu cobain deh, misalnya ya. Yang lain menawarkannya untuk orang yang seperti apa sih? Orang yang punya masalah apa sih? Misal, kamu ngomong, terima kasih Bu Tati, antioksidan superpower. So I'm asking them, how do you, if you wanna other Deep Spectra, if they need Deep Spectra, how do you talk to them and so they want to try this Spectra? Ibu Desi said, I already tried this, you have to try that as well. And Ibu Tati say antioxidant superpower. Yang lain gimana cara nawarinnya yang tuh di Spectra? Boleh tahu nggak di kolom chat dong, saya masih tunggu teman-teman And untuk response is much permasalahan. response from the frankincense square is much oil and get a positive impact. Wah, terima kasih teman-teman. Banyak banget ya jawaban-jawaban di sini. Oke. Pak William bilang buruan beli sebelum kehabisan gitu ya. Baik teman-teman. Ingat ya, 1 Juni udah siap-siap ya. Tangan Thanosnya siap karena Deep Spectral Frankenstein Square ini lebih cepat, efeknya lebih efektif dengan dosis yang lebih kecil, tapi dia lebih kuat. 1 Juni ya guys ya, ditunggu ya, kata Bu Sarah Kirmiati. Baik, saya akan tutup di sesi kita hari ini. Kalau saya boleh tanya, menurut teman-teman, kalau kita kasih rating 1 sampai 10, 1 itu adalah paling tidak enak, paling tidak oke, paling nggak asik trainingnya. 10 adalah paling enak, paling oke, paling asik, paling bermanfaat yang penting. Paling bermanfaat. Boleh tahu nggak teman-teman kasih rating berapa sih antara 1 sampai 10? Wow, I asked them, what will you rate our training today? 1 until 10. 1 is 10 is the best. But they say 100, 100,000, 10, 10, 1 million, Bu Desi. Well, I appreciate that. I hope that we can share more Deep Spectra ingredient with you, and I hope Indonesia will introduce more Deep Spectra. Thank you. And these are always the first one to try it, so you have the answer. Jadi teman-teman terima kasih banyak. Kami sangat appreciate untuk teman-teman yang sudah ikut join Zoom ini, bahkan yang sudah memberikan rating sampai 1.000.000, 100, 10 gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya untuk komennya, untuk kehadirannya. Dokter Rin berharap pasti kita semua berharap we can help people with this oil because so many people need this oil. So many people need frankincense square. So please guys, if you kalau teman-teman sudah tahu manfaatnya, kalau teman-teman sudah mengerti betapa luar biasanya, bagikan ya ke orang
orang-orang di luar sana supaya mereka juga bisa terbantu dengan Deep Spectra ini. Bagikan pengalaman kamu, bagikan khasiatnya. Jadilah orang yang bergengsi karena kamu punya produk yang bergengsi, tapi jadilah orang yang berdampak karena kamu menolong orang lain. Bergengsi dan berdampak, itulah kamu, itulah saya, itulah Dr. Lin, itulah yang living. Berdampaklah dalam hidup ini dengan menolong orang lain, dengan produk yang paling berkualitas dari yang living. And Dr. Lin, thank you so much. We really hope you will be healthy always. You will be happy always. We need you here. We appreciate all of your hard work and we appreciate all of the efficacy in this product. Thank you, Dr. Lin. Do Thank you you have very much. any last Thank you very messages? everybody. We hope we can have a different session. We can I can tell you more non-compliant, but I don't know about that. Probably and that'll be the goal. And that will help everybody in the field. Oke, sampai di sini teman-teman semua. 1 Juni ingat ya, 1 Juni siapkan jari Thanosnya dan siap-siap menolong lebih banyak orang di luar sana dengan Deep Spectra Frankincense Square. Sampai ketemu semuanya. Thank you Dr. Lin, thank you teman-teman. Thank you. Thank you. Bye. Bye.